Baik, selamat datang semuanya. Iya Pak. Selamat datang. Iya. Selamat datang di sesi konseling hari ini. Semua kalian baik-baik saja semuanya. Amin. Oke. Jadi sesi konseling hari ini pada tanggal Rabu tanggal berapa sekarang? Rabu tanggal 13. Jam 9. 9. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kita akan berkenal di satu sama lain gitu ya. Perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bapak Syafah Deka Pradana, bisa dipanggil Pak Deka, Mas Deka, terserah kalian Kak Deka, Mas Deka ataupun Pak Deka. Dapat dimengerti? Oke, karena saya udah perkenalan diri nih, Masnya bisa perkenalan dan Mbaknya bisa perkenalan dari nama, terus kalau kuliah jurusannya apa, terus semester berapa gitu. Dapat dimengerti? Dari Masnya terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Yoga, saya dari UM. Saya mahasiswa pendidikan luar sekolah. Oke. Dan sekarang tuh berubah Pak, namanya itu jadi pendidikan normal. Saya semester 4. Mas Yoga kuliah di UM semester 4, jurusannya pendidikan non formal. Nah, kesibukan akhir-akhir ini ngapain Mas Yoga? Sebenarnya saya tuh nggak ada kesibukan yang gimana ya Pak. Jadi ya paling main gitu, terus nongkrong, terus nugas, ya umum gitu. Nongkrong, nugas, terus ya main gitu aja. Apa Mas Yoga ini asli Malang atau dari luar Malang? Saya tuh keluarga saya tuh tinggal di Malang, tapi saya bukan asli Malang. Oke. Jadi Mas Yoga itu lahir di luar Malang tapi besar di Malang. Iya. Lahir di mana Mas? Saya lahir di Trenggalek. Trenggalek. Oke. Jadi pindah tugas gitu ya? Iya. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini cuma main tugas apa? Masnya itu nggak ikut kayak organisasi ataupun kerja gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga. Iya. Sekarang Mbaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Zahra. Saya saat ini kuliah di Universitas Negeri Malang. Untuk jurusannya saya IPGSD sih. Saya sekarang semester 4. Oke, Mbak Zahra kuliah di UM, jurusannya PGSD semester 4. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain Mbak kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini saya itu lagi cari sekolah. Kan kayak tiap matkul itu kita harus mengikuti teaching kayak kita aja gitu. Nah, terus kebetulan tiap matkul itu kayak nggak boleh jadi satu ya, pasti materinya beda yang aku sampaikan ke siswanya. Jadi saya itu ada sekitar 6 matkul atau 7 matkul gitu. Terus saya juga harus nyari beda-beda sekolah buat yang saya buat itu sih. Oke, jadi tiap matkul tuh harus beda-beda sekolah, nggak bisa digabung gitu? Nggak bisa. Tiap anak atau tiap kelompok gitu? Tiap kelompok sih. Oh, tiap kelompok. Oke, baik. Dapat dimengerti. Tapi kan PGSD kan sekolahnya SD ya? Kalau di Malang sendiri cukup banyak nggak sih? Cukup banyak sih, tapi kebetulan kayak kita harus ngejar waktu juga karena kali ini anak SD kan habis ini juga mau libur, mau ujian juga sih. Jadi kita harus benar-benar cari celahnya gitu. Mbaknya udah ngunjungin berapa SD nih? Saya masih ada 3 SD sih yang udah saya reach out gitu loh sekolahnya. Nah, yang lainnya tuh saya masih nyari-nyari lagi. Kebetulan nih adik saya itu sekolah juga di SD-nya FIN Lawar 4 gitu. Itu lumayan sih SD-nya cukup berprestasi lah di tingkat Lawar gitu. Nah, apakah itu SD-nya negeri atau swasta? Kalau negeri aja sih tambah swasta sih banyak sih. Kayak di dekat rumah saya tuh ada sih SD swasta gitu yang menerima kadang-kadang gitu. Namanya SD Muhammad Hatta gitu. Kalau banyak mau sekolah di sana nggak apa gitu. Soalnya saya kenal juga sama orang-orang Muhammad Hatta gitu. Makasih ya Pak, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut kali ya. Ya, oke, baik Pak. Nah, kalau kesibukannya selain pelajaran ya apakah itu organisasi ataupun kerja gitu? Enggak sih, kebetulan saya cuma fokus di kuliah aja sih. Asli Malang ya? Pak? Iya, asli Malang kebetulan saya. Jadi tiap hari saya itu PT. Oke, jadi emang asli Malang jadi nggak ada keperluan gitu ya? Iya sih. Oke, baik dapat dimengerti. Oke,
Mbak Zara dan juga Mas Yoga. Apakah dari Mbak Zara dan Mas Yoga ini apakah pernah ikut sesi konseling sebelum dari sesi ini? Belum. Belum pernah. Oke, belum pernah ya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi kan sesi konseling hari ini kan kita temanya sesi konseling kelompok nih. Jadi sesi konseling kelompok itu sendiri kita akan membahas salah satu pertanyaan dari salah satu masalah dari kalian berdua gitu. Jadi kita tidak bisa membahas semua masalah dalam satu pertemuan ini. Jadi kita akan mengangkat satu tema permasalahan untuk dibahas pada sesi konseling hari ini. Dapat dimengerti semuanya? Oke, jadi nanti kita akan dalam sesi voting atau bukan voting, kita rating permasalahan yang dihadapi kalian, terus bisa di situ kita bisa tahu permasalahan siapa yang paling krusial untuk dibahas pada hari ini. Oke. Nah, untuk tata cara kita konseling pada hari ini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan sendiri itu Mas dan Mbaknya bisa cerita senyaman mungkin, seterbuka mungkin, tidak perlu takut untuk cerita ini bocor. Jadi kita akan termin keamanan dari cerita tersebut hanya untuk sesi konseling hari ini. Dan saya juga minta tolong untuk kalian tidak membocorkan masalah ini kepada teman-teman kalian. Jadi bisa dikit di sesi konseling hari ini aja kita. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Untuk waktunya sendiri kita akan mengadakan sesi konseling selama 20 sampai 30 menit. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, kalau bisa diterima, kalian bisa ceritakan secara garis besar permasalahan dan tujuan kalian datang ke sesi konseling hari ini. Bisa dimulai dari Mas terlebih dahulu. Baik. Makasih Pak. Saya garis besar permasalahan saya Pak. Saya tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh saya tuh sering bolos matkul gitu loh Pak. Jadi kayak ada matkul pagi. Jadi kadang saya tuh nggak ada apa-apa. Bangun tuh udah bahkan sebelum kelas itu saya udah bangun. Terus saya kayak aduh males gitu. Jadi akhirnya saya izin di grup dan saya nggak langsung bisa bolos. Terus pernah juga siang gitu, di matkul di hari yang lain gitu. Saya tuh ngerasa siang terus nggak ngapa-ngapain gitu di kelas, jadi ya udah saya bolos saja gitu. Jadi saya tuh ngerasa semester 4 ini saya tuh sering banget bolos gitu Pak. Oke, jadi Mas Yoga sendiri di semester 4 ini masalah Mas Yoga itu sering bolos, lah intinya malas untuk kuliah gitu ya. Iya. Jadi kayak padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ada kayak izin ataupun sakit, Mas Yoga nggak masuk kuliah, itu pun dari kelas pagi ataupun kelas siang. Oke. Dari Mbaknya sendiri permasalahan apa dan tujuan datang ke sesi konseling hari ini? Kalau saya tuh rasanya itu saya sering telat gitu loh Pak, sering telat karena kebiasaan saya tuh berpikiran kalau kan masih ada waktu gitu, kayak dikasih toleransi keterlambatan dan misalnya, jadi saya kayak sering menggampangkan gitu Pak. Nah saya tuh tujuan saya kesini tuh kayak saya tuh pengen gimana ya biar saya tuh bisa berubah kebiasaan buruk saya. Jadi permasalahan dari Mbak Zara sendiri itu Mbak Zara itu sering telat datang ke kelas karena Mbak Zara itu orangnya menggampangkan gitu, ada terjadi sesi waktu gitu, jadi Mbak Zara datang telat. Dapat mengerti permasalahan dari Mbak Zara. Nah, sekarang kita waktunya voting, kita rating permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Nah, mungkin kita akan rating dari 1 sampai 100 dari Mas yang terlebih dahulu. Masalah saya Pak. 1 sampai 100 saya kayaknya 70 deh Pak. Iya, karena saya ngerasa apa ya, ini tuh pengaruh banget gitu sama diri saya gitu, apalagi di semester ini tuh beda banget sama semester sebelumnya, dimana semester sebelumnya tuh saya tuh semangat banget, tapi di semester ini malahan berbalik terbalik. Oke, dari Masnya sendiri menganggap permasalahan Mas ini rating dari 1 sampai 100 itu 70 ya untuk proyeksi kita bahas hari ini. Baik, bagi mengerti. Kalau dari Mbaknya sendiri? Kalau bahasa saya sendiri kayaknya 75 sih Pak. Soalnya kebiasaannya itu udah sekitar hampir 2 semester. Kayak saya tuh sulit gitu cara melakukan kebiasaannya. Oke, jadi Mbaknya Mbak Zara sendiri itu merating permasalahan Mbak untuk dibahas hari ini itu 75, bahkan lebih tinggi dari Mas juga.
Jadi Mbak Zara menganggap bahwa Mbak Zara misalnya urgent untuk dibahas untuk pertemuan kali ini. Baik, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas permasalahan dari Mbak Zara. Apakah Mas Yoga diterima? Iya. Oke, jangan mencermati ya Mas Yoga, karena permasalahannya kita akan membahas permasalahan dari Mas Yoga. Oke, Mbak Zara kan masalahnya diangkat pada pertemuan kali ini. Mbak Zara, apakah menerima untuk kita bahas permasalahannya pada hari ini? Baik, sebelum itu saya izinkan saya membawa catatan untuk mencatat bagaimana jalannya sesi konflik hari ini dan hal-hal penting. Itu baik, kalau Mbak Zara sudah siap dan sudah menerima untuk menceritakan permasalahan pada hari ini, Mbak Zara bisa mulai menceritakan permasalahan Mbak Zara secara detail. Persilakan. Oke, jadi saya itu udah sering telat gitu Pak. Bahkan tadi pagi kan saya ada matkul jam 7. Saya itu juga telat gitu Pak hitungannya. Saya itu berangkat itu dari rumah jam 6.45. Nah harusnya kan jam 7 dari kampus. Terus saya tuh selalu kayak mikir, masih ada keterlambatan kok. Kadang saya juga mikir kalau biasanya tuh juga telat gitu. Jadi saya tuh paling sampai kampus kayak lebih, kadang itu 7.15, kadang 7.20 gitu sih. Terus juga sering kadang misal kelas jam 1 gitu, saya baru berangkat itu jam 1.15. Itu saya sering banget sih kayak gitu. Padahal saya tuh udah ya kayak udah berusaha biar nggak telat, tapi kayak nggak bisa gitu. Baik, dapat dimengerti. Jadi permasalahan Mbak Zara itu sendiri itu Mbak Zara sering terlambat gitu ya, karena dispensasi waktu gitu 7.15 Mbak Zara itu bahkan berangkat 7.15 dan sampai 7.20 atau 7.20 gitu. Oke, dapat dimengerti. Oke, jadi Mbak Zara ini mengalami masalah terlambat waktu karena Mbak Zara menggunakan. Nah, Mbak Zara sendiri permasalahan ini itu udah dari lama, dari SMA, SMP atau bagaimana? Apakah baru-baru kuliah ini yang semester 4 atau semester 3? Saya baru kuliah ini sih di semester 3. Saya mulai telat gitu. Dan saya SMA itu hitungannya malah dari rumah ke SMA tuh lebih dekat gitu loh daripada saya ke kampus. Saya tuh berangkat kayak kalau bisa setengah jam sebelum kelas saya udah di sekolah gitu. Jadi kalau dulu SMA tuh masuk jam 7, saya jam 6 udah berangkat gitu. Jadi Mbak Zara sendiri di SMA itu bahkan kelas jam 7 Mbak Zara berangkat jam 6, sedangkan di kuliah ini semester 3 lebih tepatnya Mbak Zara itu sering-sering terlambat seperti ini. Oke, dapat dimengerti. Nah, Mas Yoga, apakah Mas Yoga itu ada tanggapan kayak apakah Mas Yoga juga mengalami permasalahan seperti ini, atau Mas Yoga juga mengalami perasaan seperti yang Mbak Zara rasakan? Kalau terlambat itu saya pernah di beberapa, bukan pernah sih, ada di beberapa matkul gitu Pak. Jadi kayak saya tuh ngerasa pas biasanya ini nggak yang terlalu killer gitu. Jadi kita tuh terlambat pun masih tetap diabsenin gitu. Makanya jadi saya juga sering gitu kayak belajar datang gitu. Ya mungkin masuknya tuh jam berapa ya, jam 1.10 gitu. Tapi saya datang 1.15 gitu. Sampai kampusnya ya 1.20 atau 1.30 gitu. Jadi Mas Yoga sendiri itu punya pengalaman gitu ya, terlambat juga gitu. Tapi Mas Yoga itu seringnya terlambat tapi akhirnya bolos gitu. Iya. Baik, dapat dimengerti. Nah, balik ke Mbak Zara nih. Dari Mbak Zaranya sendiri, apa sih yang sebenarnya Mbak Zara inginkan terhadap permasalahan ini yang terlambat itu? Apa yang Mbak Zara inginkan sebenarnya? Saya tuh pengennya gimana caranya saya itu biar bisa nggak terlambat lagi kan. Terus juga gimana biar mendorong saya buat nggak pikir itu loh Pak, yang ada pelajaran itu. Jadi Mbak Zara sendiri itu ingin menjadi orang yang nggak terlambat lagi dan nggak mengambil resiko keterlambatan seperti itu. Oke, kita pasti mengerti. Nah, kan tadi Mbak Zara itu sudah menyampaikan apa yang Mbak Zara inginkan perubahan di Mbak Zara. Nah, Mbak Zara sendiri apa yang sudah Mbak Zara lakukan ketika Mbak Zara itu ingin mencapai keinginan tersebut? Apa yang sudah Mbak Zara lakukan? Selama ini saya lakukan biar nggak terlambat gitu ya Pak. Ya. Saya
kayak berangkat itu kayak kan saya turun ke bawah, kan kamar saya di atas. Nah, kalau saya turun ke bawah itu saya udah sebenarnya itu udah kayak udah dari jam sebelum jamnya itu loh Pak. Tapi ujungnya saya di bawah tuh kayak masih yang makan, terus masih benerin sepatu, karena pokoknya masih kayak ada kegiatan yang masih saya lakukan gitu. Terus sebenarnya saya juga udah kayak berangkat itu udah lebih apa ya, lebih awal, tapi kadang tetap ada sampai itu ujungnya tetap jam segitu terus gitu loh Pak. Oke, jadi ya kita jadi Mbak Zara itu udah mencoba sesuatu seperti turun ke bawah terus mempersiapkan semuanya, tapi Mbak Zara itu malah tidak berhasil gitu mencapai tujuan dari Mbak Zara sendiri. Nah, oke. Kita akan mengerti. Nah, dari Mbak Zara itu tadi, pengalaman itu tadi, bagaimana Mbak Zara itu memiliki gambaran kecil kayak apa yang bisa menyelesaikan problem solving dari masalah itu. Untuk kedepannya gitu ya. Ya, apa yang Mbak Zara akan lakukan? Mungkin saya akan Bukan kedepannya gini ya. Mbak Zara itu apa yang Mbak Zara pikirkan saja. Ya, Mbak Zara pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini. kecil. Ya. Iya, langkah kecil yang Mbak Zara lakukan, yang Mbak Zara inginkan. Itu tadi. Ya, nggak mau telat. Terus apa yang Mbak Zara lakukan? Ini berangkat lebih awal dan juga saya harus bisa manajemen waktu sih. Oke, jadi Mbak Zara ingin bisa manajemen waktu dan berangkat dengan cepat, itu aja. Nah, menurut Mbak Zara, apakah itu efisien untuk Mbak Zara lakukan? Apakah Mbak Zara itu realistis untuk melakukan hal tersebut? Kayaknya sih menurut saya iya. Terus juga kayaknya saya tuh harus punya jadwal gitu ya, mungkin di menit berapa saya harus sudah turun, menit berapa saya harus sudah siap, menit berapa saya harus sudah berangkat, kayak gitu sih. Oke, jadi Mbak Zara ingin punya jadwal itu berapa menit. Nah, dari jadwal tersebut, apakah Mbak Zara pikir apakah jadwal tersebut bisa membantu Mbak Zara untuk menjadi orang yang lebih efisien dan tepat waktu gitu? Apakah mungkin malah Mbak Zara lebih tertekan gitu dengan adanya jadwal yang khusus seperti itu? Saya rasa sih enggak ya, tapi mungkin jadwalnya itu kayak cuma waktu kalau misalkan saya mau kelas aja, jadi enggak yang habis kelas terus kayak program juga ada yang sih enggak. Saya rasa sih menurut saya bisa sih. Oke, jadi Mbak Zara itu bukan lebih fleksibel gitu ya, lebih bukan perangkit atau jam itu agar lebih Mbak Zara tidak ditekan. Nah, Mas Yoga, bagaimana tanggapan dari Mas Yoga sendiri mengenai jawaban dari Mbak Zara tadi? Sudah bagus sih Pak, karena udah pengen bikin jadwal gitu ya, udah ada keinginan buat berubah. Tapi saya sebelumnya mau tanya dulu Pak. Mbak Zara tadi tuh bilang kalau misalnya turun ke bawah itu ada aja kerjaan yang harus dilakukan. Apakah pekerjaan itu bisa dilakukan di malam hari Pak? Yang selain mungkin makan nggak bisa makan pagi di malam hari itu? Harusnya sih bisa ya. Yes. Kalau kayak biasanya kan harus milih kerudung, terus nyetrika kerudungnya, terus kadang harus nyari kaos kaki kayak gitu sih. Sebenarnya itu hal-hal yang kecil ya. Tapi kalau misalkan dilakukan sebelum berangkat, kadang kayak kita harus nyari dulu. Itu kayak udah ngebuang-buang waktu kayaknya sih. Saya rasa bisa sih kalau misalkan saya lakukan di malam harinya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan di malam hari itu. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Yoga. Oke, jadi Mbak Zara, dari percakapan yang Mas Yoga, jadi Mbak Zara sudah bisa melakukan kegiatan yang Mbak Zara lakukan pada pagi hari itu di malam hari untuk membantu Mbak Zara untuk bisa meminimalisir keterlambatan waktu dari Mbak Zara. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan Mbak Zara tadi udah ingin melakukan tersebut dan juga jadwal waktu gitu ya. Nah, kan udah Mbak Zara bilang bahwasanya Mbak Zara apakah itu realistis dilakukan, tapi lebih fleksibel gitu. Nah, selanjutnya nih, selain jadwal waktu, planning ke depan, rencana ke depan Mbak Zara agar menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terus apakah ada kayak rencana yang selain jadwal waktu, atau Mbak Zara itu ingin menjadi gimana ke depannya?
sarapan di malam hari. Pokoknya apapun hal yang biasanya saya lakukan sebelum berangkat ketika saya sudah di bawah, saya sebisa mungkin saya lakukan di malam hari agar saat saya turun ke bawahnya tinggal makan terus kayak tinggal berangkat aja. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu udah saya lakukan duluan gitu. Bagus banget. Mengisi kegiatan sebelum berangkat. Bagus banget Mbak Zara, rencana Mbak Zara ke depan baik. Terus itu langkah yang bagus untuk Mbak Zara bisa menjadi lebih baik lah ke depannya. Itu langkah-langkah meskipun itu langkah kecil, Mbak Zara bisa melakukannya untuk bisa menginspirasi yang Mbak Zara kembali ke juga bersama. Dari kita planning itu, terus rencana-rencana Mbak Zara ke depan, terus itu apakah Mbak Zara itu sanggup untuk melakukan hal tersebut? Apakah Mbak Zara kayak ada rasa takut tertekan atau merasa malas itu dari Sanggup sih Pak, soalnya kan saya juga udah lama lagi, jadi saya juga belum bisa berubah gitu. Kalau Mbak Zara bisa berkata sanggup, kita adakan lembar komitmen. Dari lembar komitmen itu sendiri berisi Mbak Zara akan menyanggupi bagaimana Mbak Zara ke depannya. Mbak Zara bisa tulis di lembar komitmen tersebut, Mbak Zara, saya akan berangkat sekolah tidak lebih kurang jam Mbak Zara yang masuk akal. Jam setengah 7 gitu ya? Iya, setengah 7 Kalau sudah. pas pagi setengah 7 dan saya akan melakukan kegiatan di luar minimalisir sebelum saya berangkat. dan saya akan lakukan kegiatan ini selama seminggu ke depan dan saya berusaha bisa melakukannya selanjutnya dan seterusnya. Baik, bisa dibawa dulu Mbak Zara terlebih dahulu. Nanti Mbak Zara bisa tanda tangani dan saya juga tanda tangani. Baik. Oke. Jadi bisa saya minta tanda tangan. Oh, iya. Nanti saya berikan ke Mbak Zara. Oh. Oke. Nah, dari mungkin ini udah hampir akhir nih dari sesi counseling hari ini. Pelajaran apa yang Mas Juna dapatkan dari sesi counseling hari ini? Ternyata ini Pak, hal kecil yang menurut kita itu nggak terlalu mengganggu, ternyata itu bisa berdampak besar gitu. Contohnya ya mungkin setrika baju lah, kalau saya laki-laki kan jadi baju gitu, itu bisa dilaksanakan di malam hari gitu. Jadi enggak, kalau pagi hari itu katanya malah menghambat kita jadi datang terlambat gitu. Baik. Makasih Mas Juna atas apa yang Mbak Zara sampaikan. Kalau dari Mbak Zara sendiri, pelajaran apa yang Mbak Zara dapatkan pada hari ini mengenai permasalahan dari Mbak Zara itu sendiri? Saya jadi tahu sih penyebab saya terlambat itu ternyata karena saya bisa menentukan waktu dengan baik. Terus juga saya tuh pikiran itu masih terus-terusan ke toleransi waktu itu tadi. Saya jadi tahu kalau saya tuh nggak boleh terpacu terus ke pikiran tersebut karena itu juga terus membentuk kebiasaan hidup saya gitu. Terus saya juga akhirnya bisa menemukan bagaimana caranya biar saya tuh nggak terlambat lagi. Walaupun belum saya coba, tapi saya rasa itu sangat membantu saya sih. Baik, oke, terima kasih Mbak Zara atas kesimpulannya. Jadi emang counseling hari ini itu kita belajar bahwasanya banyak loh cara kita untuk tidak terlambat waktu itu. Terus banyak juga meskipun itu langkah-langkah kecil kita bisa meminimalisir lah dari kita terlambat waktu tersebut. Terus mungkin itu saja sih kesimpulan untuk pada sesi hari ini, karena waktu yang kurang pertandingan sudah di akhir, kita mungkin bisa akhiri sesi counseling hari ini pada hari ini. Sekali lagi untuk counseling dari Mas Yoga sendiri mungkin bisa kita lakukan di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama. Apakah setuju? Setuju Pak. Oke, kalau setuju, saya harap kalian bisa komitmen untuk datang ke counseling hari ini dan bisa untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan
Nanti saya tanda tangannya di sini, terus saya kasihkan ke Mbak Zara. Saya harap komitmen dari Mbak Zara untuk bisa berubah. Oke, terima kasih semuanya. Sekian, mohon maaf kalau bisa ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mbak Zara.